Tentu selamat sore Empower, bahwa air bersih dan sanitasi ini bukan hanya sekedar program, tetapi cermin dari martabat manusia. Air bersih ini menjadi hak dasar kita, dan tentu muaranya adalah air yang kita peroleh ini juga berefek kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur, dan kita wajib untuk menjaga semua. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Ya, kali ini masih bareng aku, Anakansa. Dan di kesempatan kali ini, Empower semuanya, ada yang sama nggak sama aku? Kalau air itu jadi kebutuhan sehari-hari yang bener-bener aku andalkan. Pernah kepikiran nggak Empower? Kalau semisal air itu merupakan air dan sanitasi yang layak, itu merupakan pondasi bagi kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk pondasi yang kuat buat pendidikan, buat ekonomi juga bahkan. Tanpa adanya air, tentu kebutuhan sehari-hari nggak akan terpenuhi. Dan tanpa adanya sanitasi yang layak, wah nggak bisa dibayangkan tuh gimana penyakit ya bisa menyebar dengan begitu cepatnya. Untuk itu Empower semuanya, pada kesempatan kali ini kita hadirkan langsung narasumber yang luar biasa hebatnya untuk menemani podcast kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Mas Haris Sandi Selamat Safari. sore Mbak Ana. Selamat sore Mas Haris, masih sehat Mas? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. diparingi kesehatan secara terus-menerus sama Gusti Allah. Alhamdulillah, Mas saya tuh harus kalau ngaca dari Mas Haris semangatnya harus ini nih Mas full. Karena padat sekali. Padat sekali. Oke Mas, di kesempatan kali ini nih Mas, kita dan Empower semuanya mau bahas soal air bersih dan juga sanitasi yang layak. Tentunya di bidangnya Mas Haris Haris, ini ya. sendiri. Nah, kalau ngomongin soal air bersih dan juga sanitasi yang layak, khususnya di Jawa Timur nih Mas, kira-kira apa sih Mas yang menjadi masalah krusial sebetulnya di air bersih dan juga sanitasi yang layak tuh di Jawa Timur? Baik Mbak Ana, ya saya sapa dulu para penikmat podcast Empower. Jadi begini ya Mbak Ana, ya, kalau kita berbicara soal air bersih dan sanitasi ini merupakan kebutuhan paling mendasar di kehidupan kita. Tanpa air tentu semua aktivitas, baik kita mau beribadah, kita mau memasak, dan kita mau mandi itu terhambat. Nah, di Jawa Timur dari data tahun 2024, kebutuhan air bersih layak ini mencapai 96%. Sementara kebutuhan air yang melalui jaringan perpipaan ini mencapai 27%. Nah, baru 19% masyarakat Jawa Timur ini baru menikmati air aman. Aman, oke. Jadi ada layak, ada yang melalui jaluran perpipaan, terus ada yang rumah tangga yang sudah 19% mengkonsumsi air aman. Oke. Nah, berbicara soal air bersih dan sanitasi, ini erat kaitannya dengan kesehatan manusia. Tanpa adanya air bersih, tanpa adanya sanitasi yang memadai, maka penyakit-penyakit seperti penyakit diare, tipes, kolera, yang merupakan penyakit akibat adanya sanitasi yang buruk, maka ini terkesan gampang menyebar di masyarakat, sehingga ketika kesehatan ini menjadi krusial di Jawa Timur, maka tentu efeknya kepada kesejahteraan masyarakat yang nantinya juga tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Ya, Begitu, Mbak. bener sih Mas Haris. Karena tadi kalau Mas Haris bilang pondasi ya bener banget. Betul. Karena kalau nggak ada air nggak mandi ya kerja. Yo, apalagi kehidupan kita sehari-hari ya Empower nggak bisa. Anak-anak pun sekolah ya nggak bisa. Betul. Lebih jauh lagi tadi ada perkembangan penyakit yang cepat gitu. Ya. Jadi sebetulnya krusial kalau dikaitkan untuk kesejahteraan juga. Betul. Tapi Mas, sebetulnya kalau untuk kondisi akses sendiri air bersih itu dan sanitasi yang layak di Jawa Timur ya, itu gimana? secara umum di Jawa Timur ini sudah membaik, tetapi ada kesenjangan masih terlihat di Jawa Timur, baik yang rumah tangga berada di posisi perkotaan dan pedesaan. Nah, kesenjangan ini tentu menjadi problem yang harus dituntaskan di Jawa Timur. Nah, di kota akses air PDAM ini sudah bisa diakses sangat mudah.
dari banyaknya beberapa toilet yang Ya, betul, disediakan kayak gitu. Tapi beberapa daerah seperti Madura, wilayah Tapal Kuda, masyarakat masih bergantung pada sumur, dangkal, dan air tada hujan. Nah, tantangannya juga muncul saat musim kemarau panjang, Mbak Ana. Jadi masih ada pekerjaan rumah besar untuk pemerataan. Di Jawa Timur ketika musim penghujan, ini air sangat banyak, Oke. bahkan menyebabkan banjir. Betul. Tetapi saat musim kemarau di beberapa daerah ini kekeringan. Jadi ini yang harus permasalahan ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah provinsi. Bagaimana permasalahan air dan sanitasi ini menjadi prioritas Benar. ke depan untuk tidak berlarut-larut loh permasalahan ini. Oke. Sehingga kita memang di RPJMD pun air dan sanitasi ini menjadi prioritas untuk segera dituntaskan. Untuk segera dituntaskan. Segera dituntaskan. Betul sekali. Ini ingat-ingat sama ngomong-ngomong soal tadi kekeringan, ternyata ada nih daerah yang waktu kemarau kekeringan. Dulu fun fact-nya nih Mas, Ana tuh kecil masih ngalamin yang ngangsu loh. Karena dulu di daerah asalnya kan Lamongan sana. Lamongan, ya. Itu yang gitu. Kalau kekeringannya ngangsu, tapi alhamdulillah yang waktu hujan itu gak yang banjir gitu. Ya. Tapi betul dirasakan Mas. Dan dulu PDAM belum masuk di kita. Betul. Nah sekarang kalau di daerah Ana udah terjangkau sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillah gitu. ya. Nah masih bicara tadi soal dampak nih Mas. Berarti kalau itu menjadi serius dan harapannya perlu diserius dan dikembangkan, dampaknya itu seberapa Ya, ini Mas? dampak ini akibat air dan sanitasi memang sangat terasa. Artinya air yang buruk, sanitasi yang buruk ini berdampak pada kesehatan secara langsung, Betul. terutama anak-anak dan lansia, Mbak Ana. Kasus diare, infeksi kulit, dan gizi ini sering muncul di wilayah dengan sanitasi yang sangat minim. Nah, selain itu produktivitas masyarakat ini bisa menurun karena banyak waktu habis untuk mencari air. Betul. Jadi kita masih dihadapkan mau bekerja, masih mau sibuk mencari air kayak gitu. Karena ini kesehatan yang buruk juga berarti menjadi beban ekonomi lebih tinggi. Jadi pikiran kita terpecah. Betul. Antara bekerja dan harus mencari air. Kayak gitu. Sehingga artinya air dan sanitasi ini adalah investasi kesehatan sebenarnya, bukan sekedar fasilitas kayak gitu. Nah, kembali ke awal Mbak Ana. Dampaknya Dari sumber air yang sudah disediakan yang 96% layak betul. Dan ada 27% yang melalui perpipaan dan 19% yang masih layak. Ini tentu bukan soal persentase, tentu juga bukan soal layak atau tidak, tetapi kualitas air yang juga kita pikirkan nantinya bagaimana dari beberapa persentase yang sudah dirinci, ini semuanya bagaimana nantinya rumah tangga yang ada di Jawa Timur itu mampu mengkonsumsi air aman. Tidak, jadi kita berbicaranya sudah bukan soal distribusi lagi, tetapi juga berbicara soal aman dan kualitasnya. Tidak. Iya, betul Mbak. Wah, itu saya sangat sepakat Mas Haris. Iya. Betul, sangat sepakat karena ya fondasi tadi ya untuk air bersih ini gitu. Berarti waktu dulu pandemi itu jadi salah satu pembelajaran. Ya. Nah, untuk sanitasi Mbak Ana, saya lupa tadi untuk menjelaskan, ada 85% yang belum menikmati sanitasinya yang layak. Yang layak. Sementara hanya 10% yang menikmati sanitasi layak. Jadi ini menjadi PR bersama sebenarnya, bagaimana kesenjangan di perkotaan dan di pedesaan ini harus kita seimbangkan. Jawa Timur harus mampu memberikan kepastian bagaimana air bersih dan sanitasi yang layak ini merata di seluruh Jawa Timur, tidak hanya di perkotaan. Jadi kuncinya Mbak Ana sederhana, air bersih dengan banyaknya urbanisasi yang masuk di perkotaan, maka tentu kebutuhan air bersih di perkotaan juga akan meningkat. Sementara sumbernya hanya seperti itu saja. Walaupun dalam kategori sanitasi banyak di perkotaan yang aman kayak gitu. Tetapi ini kan menjadi catatan bagi pemerintah provinsi dalam hal ini, Badan Perencanaan Daerah, bagaimana nantinya baik air bersih dan sanitasi ini mampu merata di seluruh daerah di Jawa Timur. Dari Jawa Timur, menarik sekali. Betul, karena tadi Mas Haris sambil nyenggol bahwa ada berarti belum rata berarti ya. Belum merata. Kalau ini sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada nih Mas, yang di Jawa Timur belum merata itu ada Mas, di mana?
Dan Ya, kenapa gitu? kalau kita berbicara soal ini, pemerataan baik air bersih dan sanitasi masih yang saya pahami ya, saya tidak mau berbicara di daerah lainnya, Siap. Mbak. Tetapi di daerah Madura juga lagi getol sama Ibu Gubernur, baik Oh, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Ibu Gubernur, banyak program-program di sana untuk air bersih dan sanitasi. Salah satu contohnya adalah penyiapan 1.000 embung oke, dan wow. program-program lainnya seperti jamban Jamban, yes, dan tahu. septic tank. Dan septic tank. Dan dari yang saya tahu di Madura ada juga bantuan dari pemerintah pusat dalam septic tank komunal. Oke. Jadi beberapa rumah tangga eh, pipanya itu menjadi satu ke septic tank komunal. Oke. Jadi ini yang harus Oh, saya rasa program ini harus ada keberlanjutan karena hanya beberapa titik saja yang tersebar di Madura, Madura. tapi Betul. daerah-daerah lain masih belum. Dan ini tentu harus jadi prioritas pemerintah provinsi karena mau tidak mau kebutuhan air ini menjadi fondasi yang utama. Betul sekali. Sepakat dengan Mas Haris dan tentu akhirnya dari penjelasan Mas Haris tadi, Empower tahu semuanya tentang pentingnya sanitasi dan juga air bersih dan tentunya akses di Jawa Timur akhirnya terbuka nih sedikit di episode yang kali ini. Jangan kemana-mana Empower, episode berikutnya bakal lebih seru. Tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Masuk pada episode berikutnya nih, masih tentang air bersih dan juga sanitasi yang layak. Tentu menarik sekali bahasan kita dengan Mas Haris tadi di segmen yang pertama, Empower semuanya. Berarti Mas Haris, tadi kita masih sangat banyak bicara tentang akses di Jawa Timur, tentang air bersih dan juga sanitasi yang layak. Kalau Ana juga mau tahu nih, sebetulnya langkah dan upaya pemerintah provinsi di Jawa Timur, tadi sudah sedikit disebutkan, itu yang lebih luas dan lebih concern ke sini tuh apa Mas gitu? Ya, jadi pemerintah provinsi saat ini memang terus membangun infrastruktur ya, Mbak. Betul. Soal air bersih seperti sumur bor, embung dan jaringan pipa antar desa. Nah, beberapa proyek juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga donor, artinya swasta. Nah, keberlanjutan operasional ini yang penting, Mbak Ana, di lapangan, yang sering jadi tantangan adalah terutama soal pemeliharaan. Jadi ada bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, bersama dengan pemerintah kabupaten, karena pelaksananya adalah kabupaten, yang melakukan salah satu contohnya, saya kasih contoh adalah jaringan pipa antar desa. Artinya peningkatan jaringan pipa ini sangat dibutuhkan karena sumber airnya yang besar, misalnya ada di desa A, nanti dialirkan ke desa B. Nah, tentu tantangannya adalah bagaimana soal pemeliharaan ini, bagaimana proyek ini tetap berlanjut, bagaimana pipa ini bisa dijaga. Nah, butuh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang memang tokoh-tokoh, salah satu contohnya harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Nah, tanpa peran warga tentu proyek ini bisa berhenti di tengah jalan karena memang eksekutornya adalah warga nantinya yang menjaga keberlangsungan distribusi air ini juga warga. Pemerintah kan hanya menyediakan fasilitasnya, tetapi kan tidak moro-moro langsung pemerintah secara terus-menerus karena memang di kampung ini dari jam sekian sampai jam sekian distribusinya, di kampung ini dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu butuh peran warga juga dalam melakukan distribusi air ini. Dan pemeliharaan tadi Mas ya, betul sih. Ya, kan eman, Mbak Ana. Kita sudah membangun perluasan jaringan perpipaan, tapi tidak dipelihara, tidak dirawat, ya percuma gitu loh. Ya itu loh Empower semuanya ya. Betul. Jadi memang warga juga harus turut nih di dalam, bisa pemerintah berperan juga. Harus berperan juga. Nah, kalau tadi berarti banyak sebenarnya upaya pemerintah yang digalakan untuk ini mewujudkan sanitasi yang lebih layak dan air bersih di Jawa Timur itu tingkatnya aman gitu Mas ya. Betul. Banyak dukungannya gitu. Kalau terkait anggaran ini bagaimana sih Mas? Kita ingin tahu perjuangannya DPRD dalam perjuangan anggaran untuk mengupayakan. Ya, kami legislatif ya, terutama di komisi kami, Komisi D bidang pembangunan, terus mendorong memang Mbak Ana agar anggaran infrastruktur ini seperti air dan sanitasi tetap terus berlanjut. Nah, kadang isu seperti
proyek besar seperti jalan, gedung dan lain sebagainya, ini lebih besar. Tapi dampaknya ke masyarakat jauh lebih langsung soal proyek air dan sanitasi ini. Nah, DPRD ini kami terus mengawasi agar pelaksanaannya bisa tepat sasaran ya nantinya tentu. Karena ini memang bentuk tanggung jawab kami, Mbak Ana, terhadap hak dasar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dari perluasan jaringan perpipaan, contohnya pembangunan sumur bor, terus pembangunan septic tank dan lain sebagainya. Dan Mbak Ana tidak usah mengkhawatirkan komitmen kami, dan komitmen kami sudah bersama-sama dengan teman-teman lain bagaimana seperti yang saya sebutkan tadi bahwa air dan sanitasi ini menjadi salah satu prioritas di RPJMD 2025 sampai 2030. 2030. Oke. Mengkhawatirkannya cuma sedikit, Mas, karena betul Mas Haris bilang, apalagi yang kita tahu pembangunan di Jawa Timur ini banyak yang ini, Mas, pembangunan jalan dan ngeruk ke bawah. Ditambah lagi akhir tahun ini mesti kejadiannya sama nih, Mas, pembangunan di jalan ngeruk ke bawah gitu. Tapi salut dengan memperjuangkan ini untuk air bersih dan juga sanitasi ini, Mas. Betul, dampaknya lebih terasa itu keberlanjutan jangka panjangnya dan langsung nyampe itu ke kita. Betul, karena itu Mas, menjadi hak dasar manusia. Betul, jadi hak dasar manusia. Oke nih, Mas. Nah, tadi memang kalau kaitannya sudah pemerintah sudah membantu program yang ada di desa, ini kaitannya gimana, Mas? Kira-kira melibatkan masyarakat ini agar ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun, diberikan, agar rasa memilikinya tuh ada gitu, Mas. Ya, saya sering kali, Mbak Ana, berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman eksekutif dari Bapeda, terus dari PUSDA, dari DLH, bagaimana soal proyek ini masyarakat benar-benar dilibatkan, tidak hanya saat keberlangsungnya proyek itu, tetapi bagaimana masyarakat ini dilibatkan dari mulai tahap perencanaan, terus ketika sudah membangun, ketika sudah selesai. Berarti perencanaan itu juga? Iya, bagaimanapun harus dilibatkan. Jadi pemerintah provinsi kan ini hanya sebagai fasilitator, mata dan telinga di bawah ini tetap Iya dong. pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Yang menjalankan juga masyarakat desa. Nah, ketika teman-teman masyarakat sudah dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, tentu warga juga akan merasa ikut memiliki. Nah, ketika warga sudah ikut memiliki, orang luar pun yang ingin merusak, pasti mereka juga ada di depan untuk menjaganya, Mbak Ana, kayak gitu. Berarti memang diikutkan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan juga. Pengawasan juga pun harus dilibatkan. Pemeliharaan juga tadi, Mas, kalau boleh. Betul, Oke, luar biasa, kolaborasinya sudah ada sebenarnya, Empower semuanya. Ini, Mas, yang kita pengen tahu juga, nggak lengkap kalau kita nggak nyenggol dan bahas sedikit soal peran generasi muda dan anak muda. Betul. Kiranya untuk mengangkat isu tentang sanitasi layak dan air bersih itu gimana, Mas, anak muda? Sudahkah gitu? Ya, saya rasa tidak hanya di perkotaan ya. Saya terus terang berbicara di Kabupaten Pamekasan, Mbak. Oh, wow. Seringkali teman-teman kita, anak-anak muda, kita libatkan juga menjadi agen perubahan dengan cara yang kreatif. Misalnya membuat kampanye digital soal hemat air, atau membuat inovasi teknologi sederhana untuk pengelolaan limbah. Nah, banyak komunitas muda di Jatim ini yang saat ini mulai peduli isu lingkungan dan kebersihan, Mbak Ana. Pemerintah perlu mengandeng, saya rasa, sebagai partner. Nah, bukan hanya melulu diberikan informasi, tapi mereka tidak dilibatkan. Dengan ide sekian mereka, isu sanitasi bisa terasa relevan dan amat keren. Dan betul sih, memang harus diangkat dan jadi partner tadi, Mas, yang posisikannya. Cocok. Saya sepakat kalau anak-anak muda ini justru adalah influence-nya jadi partner, bukan. Jangan hanya main gadget terus. Betul, dengerin Empower semuanya ya. Oke. Keren-keren, Mas. Saya sepakat tadi dengan ini disampaikan oleh Mas Haris. Nah, selanjutnya, Mas, kalau masalah soal air bersih, tentu kalau kita tahu juga ada masalah soal sampah. Nah, gimana nih, Mas, kalau masalah sampah itu mencemari air bersih? Pandangannya untuk kondisi saat ini tuh apakah mencemari, Mas? Ya, hubungannya memang sangat erat ya, Pak. Baik karena stunting seperti yang diomongin Mbak Ana memang bukan hanya soal gizi ya, tapi juga soal sanitasi. Nah, anak yang hidup di lingkungan kotor tentu akan lebih mudah terserang penyakit. Penyakitnya sudah saya jelaskan tadi, Mbak Ana. Sehingga tentu asupan gizinya tidak terserap sempurna.
Air bersih memastikan anak tumbuh sehat dan daya tahan semakin kuat. Jadi memperbaiki akses air dan sanitasi ini berarti juga melawan stunting. Betul sih. Nah, ini upaya yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Semuanya ada kaitannya. Saling keterkaitan. Oke, betul Mas Heri. Saya sepakat dengan itu saling keterkaitan, dan iya, bahkan stunting ini bukan hanya soal gizi. Betul Bang. Air dan sanitasi ini merembet kemana-mana. Tadi yang sudah dibahas di awal banget ya, Empower semuanya, menarik. Nah, selanjutnya Ana pengen tahu nih Mas, kira-kira bagaimana nih kebijakan air bersih bisa mendukung sektor ekonomi, tapi yang ekonomi lokal gitu? Ya, saya sebelum ke sana saya jelaskan Mbak Ana bahwa semua ini erat kaitannya dengan muaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Baik air bersih, sanitasi, ini arahnya memang ke sana. Nah, akses air bersih ini kan membuka banyak peluang ekonomi. UMKM makanan, pertanian, dan pariwisata sangat bergantung pada ketersediaan air, terus kebersihan sanitasi. Kalau air lancar, usaha kecil ini bisa berkembang dengan lebih cepat. Selain itu, waktu yang dulu habis untuk mencari air bisa digunakan untuk langsung bekerja. Tidak repot-repot lagi, masih mau bekerja, masih mencari air. Nah, jadi air ini bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk bisa bertumbuh. Nah, di pedesaan Mbak Ana, program pemerintah tadi saya lupa untuk menjelaskan, terkait perluasan jaringan perpipaan. Ini kan semuanya hanya pemerintah hadir, melibatkan masyarakat. Nah, pengelolaannya ini diserahkan secara langsung dengan masyarakat yang sudah melalui rembu, baik dengan kepala desa dan tokoh untuk setiap pengelolaannya, misalnya iuran. Iuran. Iya, betul sih. Nah, itu juga akan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Uangnya bisa dibuat aktivitas yang lain dan lain sebagainya. Karena iuran ini kan tidak mungkin lah kita sudah dialiri air menjawab tidak mau bayar kayak gitu. Nah, ini pemerintah hadir, masyarakat yang mengelola, masyarakat yang memelihara, ini yang sebenarnya dibutuhkan di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dan itu sudah berlangsung, tetapi tidak merata. Tidak merata. Kalau di pedesaan itu berlangsung Mas, dan saya saksinya itu berlangsung dan bermanfaat. Juga ya, Pak, ya. Tapi bermanfaat Mas, kan kembali ke pemberdayaan desa Mas. Iya, kalau udah bayar kan tinggal nggak jadi nyala ya. Dampaknya luar biasa. Oke, Power, seru banget yang ngobrol di segmen 2 bareng Mas Haris tentunya ya. Kita akan sambung lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih tentang air bersih dan juga sanitasi yang layak, tentunya di wilayah Jawa Timur. Nah, oke, Empower semuanya, kita lanjut ke segmen yang ketiga. Sudah banyak yang dibahas, kita selanjutnya Mas Haris mau berandai-andai tapi harapannya jadi kenyataan. Amin. Karena jauh ini tentang masa depan nih Mas ya. Kalau keinginan Mas Haris panjenengan untuk visi misinya nih Mas, yang besar soal air bersih dan sanitasi yang layak, punya mimpi di Jawa Timur itu seperti apa, Mas? Iya, Mbak Ana. Saya ini berandai-andai ya. Iya. Saya ingin ya Jawa Timur tidak hanya berpikir soal infrastruktur, membangun infrastruktur yang dengan skala besar, tetapi juga memastikan kebutuhan dasarnya ini terpenuhi. Air bersih dan sanitasi ini kan harus bisa dinikmati semua warga. Betul. Tanpa terkecuali lah kayak gitu. Kita bisa mulai dari desa karena disitulah pondasi kehidupan berawal kayak gitu. Kalau desa sehat, provinsi kuat, ke atasnya juga akan kuat. Nah, ini sebenarnya bukan mimpi Bana, tapi arah nyata yang harus dikejar bersama-sama. Wes, luar biasa Mas. Saya sangat indah sekali makna itu semua Mas ya. Jadi memang merata dan itu kebutuhan dasar Mas, kunci yang saya tangkap. Kebutuhan dasar itu memang harus tanpa membedakan di desa maupun di kota terpenuhi. Mas, terima kasih loh Mas, semoga harapannya nyampe. Nah, ini Mas masih kaitannya karena harapan Mas Haris. Berarti nih Mas, kalau bisa dikolaborasikan antar kabupaten itu supaya bisa mempercepat gitu Mas, terkait pencapaian program air bersih dan sanitasi itu gimana? Kolaborasi ini memang menjadi bagian penting sekarang Mbak Ana, terutama untuk wilayah yang saling berbagi sumber air. Seperti yang saya jelaskan tadi, desa A menyumbang mendistribusi air ke desa B kayak gitu. Nah, kabupaten juga bisa saling bantu dengan membangun jaringan bersama atau yang lebih luas, tidak hanya dari jaringan perpipaan, misalnya embung. Ini embung kan juga menjadi salah satu program yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, selain itu, data dan pengalaman
juga harus dibagikan. Jangan di daerah sini biarin wis desa sana rasa tidak ada air, kekurangan air, tidak ada rasa saling memiliki. Nah, tentu ini tidak perlu mulai dari nol. Kalau bisa kita belajar dari daerah lain, Mbak Ana. Bagaimana cara mengelola air, bagaimana bisa dapat air. Nah, dengan kolaborasi tentu target 100% aksi air bersih bukan hal yang mustahil bagi kami. Siap. Kuncinya adalah kolaborasi ya, Mas. Kolaborasi dan semua dan jangan malu bertanya, dan juga yang pintar jangan jangan pelit untuk memberikan informasinya. Gitu. Itu kunci ya, empower semuanya, ditangkap kunci dari Mas Haris ya. Oke, Mas. Nah, selanjutnya Ana juga pengen tahu nih, Mas. Sebetulnya tadi nih sanitasinya kalau layak itu pertumbuhannya kemana-mana. Berarti kalau kita boleh tahu dan boleh kita cari tahu di sini, itu kiranya kebijakan yang paling efektif untuk mempercepat program sanitasi ini apa, Mas? Ya, tentu yang paling efektif adalah kombinasi antara edukasi dan infrastruktur. Kalau kita hanya pemerintah hadir hanya memberikan edukasi tanpa infrastruktur juga, iya sih, hanya teori, omong kosong. Sekarang masyarakat, tidak hanya masyarakat, teman-teman siswa dari SMP SMA juga sudah cerdas-cerdas, Mbak. Jadi beberapa kali juga kita memberikan edukasi, Mbak, melibatkan tenaga pengajar, bagaimana mempraktekkan secara langsung pentingnya menjaga air. Jadi siswa ini kalau tidak dapat edukasi, mereka cenderung tidak paham. Betul. Jadi bahkan kita tenaga pengajar kerjasama dengan tenaga pengajar untuk memberikan dengan prakteknya, bahwa air dari hulu sampai ke hilir kalau dipotong jadi menumpuk di hulu, tidak terdistribusi ke hilir. Ini penting edukasi ini kepada siswa. Nah, kalau dua hal ini berjalan beriringan, Mbak Ana, saya rasa hanya akan lebih cepat terasa. Pendekatan berbasis komunitas juga efektif karena warga ini bisa saling mengingatkan kayak gitu. Sanitasi kan bukan hanya proyek, tapi ini lebih kepada gaya hidup. Sangat sepakat dengan bahwa ini adalah kebutuhan dan daya hidup gitu. Iya, betul. Karena tadi Mas Hari juga bilang kalau sebenarnya belum merata di Jawa Timur. Nah, akhirnya makanya gimana caranya itu kita bisa memastikan kualitas air yang dikonsumsi itu aman kiranya, Mas. Ya, pemerintah kan untuk mencapai itu kan pemerintah harus melakukan uji kualitas air. Secara berkala tentunya. Tadi saya disebutkan ke Mbak Ana di awal-awal kita bincang-bincang ini, masih ada 96% yang layak. Sementara 27% yang melalui perpipaan, sementara 19% aman. Nah, ini kan kita berbicara layak, 96%. Sudah tinggi sih layak, tetapi kan soal kualitas aman dan tidaknya kan belum. Amannya kan masih hanya 19%. Nah, tentu ini edukasi soal pengelolaan air juga penting, Mbak, terutama di daerah yang belum terjangkau PDAM. Nah, jangan sampai air yang terlihat jernih tetapi bakterinya ini sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Kolaborasi tentu dengan lembaga riset juga bisa dilakukan untuk memantau kualitas secara ilmiah. Nah, kualitas air yang sama pentingnya dengan ketersediaannya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Ana bahwa ini bukan lagi soal layak atau tidak layak, tapi bagaimana air ini dipastikan aman. Atau tidaknya. Oke. Sepakat dengan Mas Haris. Memang kalau air ini kita kebutuhan pokok dan dasar kan Mas Haris. Iya. Jadi semua berhak itu untuk semua mendapatkan. Berhak dan tidak boleh dieksploitasi oleh lembaga dan kelompok. Sepakat. Nah, oke, Empower. Ini lalu ini ya, Empower semuanya. Nah, selanjutnya nih Mas Haris, kita masih soal pemerataan. Nah, ini kita bicara soal caranya untuk menjaga keberlanjutan sumber air. Kalau sekarang kan perubahan iklim, misal sekarang nih Mas ya, hujan aja nggak merata sekali nih. Nah, di daerah mungkin kita sebut Lamongan, itu udah hujan banget, dan Surabaya nggak ada hujan, Mas. Perubahan iklim kayak gini nih, gimana caranya kita menjaga keberlanjutan dari air itu tadi, akses air di tengah perubahan iklim seperti ini? Ini berbicara soal sumber air. Jadi kemarin saya sempat juga berdiskusi dengan teman-teman PWSDA, LH, Bana, bahwa
kita ini harus mulai dari hulu. Iya. Artinya reboisasi, penanaman kembali, karena harus tetap ya. harus dilaksanakan karena saat ini dari hulu ke hilir air begitu cepat mengalir. Nah, ini juga tidak bagus, iya, benar. karena air hujan yang turun di hulu ini diikat oleh banyaknya pepohonan sehingga air ini tidak cepat mengalir. Dia akan terikat di sana sehingga perlahan mengalir. Nah, yang terjadi sekarang ketika hujan dari hulu ini langsung air mengalir, efeknya di hilir, di perkotaan. Banjir. Jadi di hilir air tidak bisa menyerap tanah secara langsung karena begitu banyaknya hingga meluap menjadi banjir. Nah, jadi ini sangat penting dan pertanyaannya Mbak Ana sangat bagus bahwa program reboisasi harus kita galakkan karena memang kalau tidak dijaga ini tentu ketersediaannya bisa menurun drastis. Nah, program konservasi ini juga harus dijalankan dengan penyediaan infrastruktur, Mbak Ana. Nah, air bersih hanya akan ada kalau alamnya juga dijaga, ya kan? Iya, betul. Pemerintah juga wajib memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di hulu untuk melakukan penanaman secara terus-menerus, tidak menebang hutan, karena bagi kita air ini mencari keseimbangannya sendiri. Iya, betul. Jangan salahkan airnya, Pak. Kita salahkan yang buang sampah di sungai sembarangan, di tempat sembarangan, banyak penebangan pohon di hulu yang itu tidak terjangkau oleh mata kita untuk bisa bagaimana memberikan edukasi bahwa pohon ini sangat penting untuk dijaga. Lah ini yang harus kita berikan masukan saat ini selain bahwa air bersih ini memang menjadi kebutuhan hak dasar kita. Luar biasa Mas Haris. Keren sekali ya Bang. Benar-benar kolaborasi kemudian menyeimbangkan itu tadi Mas ya. Nah, kalau itu Mas Haris, selanjutnya mungkin ini yang Ana juga mau tahu, mungkin boleh diberikan pesan untuk generasi muda dulu Mas Haris tentang kaitannya sama air bersih dan juga sanitasi di closing statement ini Mas Haris. Ya, tentu selamat sore Empower bahwa air bersih dan sanitasi ini bukan hanya sekedar program, tetapi cermin dari martabat manusia. Air bersih ini menjadi hak dasar kita dan tentu muaranya adalah air yang kita peroleh ini juga berefek kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur dan kita wajib untuk menjaga semua. Oke, luar biasa ya Bapak semuanya. Ingat pesan Mas Haris bahwa kita berhak dan harus menjaga semuanya. Nggak hanya pemerintah, nggak hanya Mas Haris sendiri, nggak hanya kita yang ada di studio ini, tapi semuanya sahabat Empower harus turut menjaga dan berperan untuk terus melestarikan dan menjaga tentang air bersih dan juga sanitasi yang layak. Begitu ya Mas Haris? Betul, Oke, terima kasih Empower semuanya. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin agar kamu tahu ya perkembangan dari podcast Suara Rakyat di episode berikutnya, dan juga subscribe dan juga like dari postingan dari podcast kita kali ini. Terima kasih Empower semuanya. Ana pamit undur diri. Mas Haris terima kasih. Terima kasih banyak. Empower Mas Haris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Bye bye.